Setelah memahami tentang konsep motivasi, kepribadian, dan konsep diri konsumen, maka materi berikutnya akan membahas tentang teori pembelajaran konsumen. Simak tayangan video ini. Pembelajaran konsumen dapat didefinisikan sebagai proses bagi para konsumen untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Dalam pembelajaran konsumen, penting untuk memahami bahwa perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh faktor yang kompleks dan beragam. Oleh karena itu, teori pembelajaran konsumen dapat membantu dalam memahami dan mengantisipasi perilaku konsumen, serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Teori yang pertama ialah teori pengkondisian klasik. Teori ini merupakan pembelajaran yang dikondisikan terjadi jika stimulus tertentu yang dipasangkan dengan stimulus lain menimbulkan respon yang sama jika dilakukan secara berulang-ulang. Ivan Pavlov, psikolog Rusia, mencontohkan anjing dikondisikan dengan bunyi bel secara berulang-ulang yang diikuti dengan makanan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Pembelajaran yang dikondisikan ini memiliki respon yang sama saat anjing dihadapkan secara langsung dengan makanan, yaitu sama-sama mengeluarkan air liur. Dalam pemasaran dengan pendekatan teori ini, strategi yang dilakukan ialah tayangan iklan yang terus diulang-ulang dapat memberikan pengetahuan konsumen terhadap sebuah produk. Teori yang kedua ialah pembelajaran instrumental. Pembelajaran instrumental ini dicetuskan oleh B.F. Skinner, psikolog Amerika. Pembelajaran instrumental yaitu pembelajaran yang terjadi melalui proses mencoba, trial and error. Dalam pembelajaran instrumental, konsumen akan belajar tentang cara memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, dengan cara mencoba dan membandingkan produk dari berbagai merek dan produsen dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan. Teori ketiga yaitu teori observasional, yaitu proses belajar yang digunakan konsumen dengan mengamati perilaku konsumen lainnya. Teori ini mengatakan bahwa perilaku konsumen dapat dipelajari melalui pengamatan langsung, pengaruh orang lain, dan penguatan positif atau negatif, seperti testimoni pemakaian produk oleh konsumen. Teori yang keempat ialah teori pembelajaran kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa konsumen memproses informasi tentang produk dan meresponnya dalam cara yang rasional dan logis. Misalnya, ketika seseorang memutuskan untuk membeli sebuah mobil, ia akan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti merek mobil, harga, fitur, dan performa dari mobil tersebut. Teori yang terakhir ialah teori keterlibatan konsumen. Teori ini dipahami sebagai tingkat pemikiran, perasaan, dan perilaku yang dikaitkan dengan pengalaman konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Maksudnya ialah semakin besar keterlibatan konsumen terhadap suatu produk atau jasa, maka semakin besar pula kemungkinan konsumen tersebut untuk membeli produk atau jasa.